Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku pengen berbagi lagi sudut pandang aku seperti di judul. Beneran cinta atau cuma takut sendirian? Tapi ya, aku tuh bingung gitu. Kayaknya topik romance ini tuh topik yang cukup seru untuk kita bahas dan kita berikan sudut pandang terbaru gitu ya. Karena di umur-umur yang masih muda ini biasanya tentang cinta atau yang gebu-gebu tuh masih tetap selalu hangat untuk dibicarakan. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa sayang banget, nyaman banget sama seseorang, tapi dalam hati kalian tuh kayak bertanya, sebenarnya aku sayang gak sih? Aku cinta gak sih? Atau cuman aku takut kesepian, aku takut sendirian? Nah, aku tuh pengen coba membedah sih tentang cinta ini, tentang sendirian ini, tentang kesepian yang dari sudut pandang aku mungkin bisa berbagi dan semoga memberikan manfaat gitu ya. Sebenarnya dari awalnya dulu, apa sih cinta tuh? Cinta tuh apa sih? Sebuah bentuk kah? Atau sebuah perasaan kah? Atau sebuah kata aja? Atau kata kerja? Nah, cinta tuh kan banyak banget gitu ya. Kayak seribuan definisi dan segala macam. Tapi sebenarnya tujuannya untuk apa dan kenapa harus ada cinta? Kalau kita berkaca kan kalau dari segi agama kan cinta emang diturunkan gitu ya dari sang pencipta. Kita rasakan di dalam hati kita. Tapi apakah cinta itu akan bergerak jadi tindakan atau tidak? Bagaimana cara kita mengontrolnya kan? Tapi kalau misalnya berbicara cinta secara general, itu tuh banyak banget bentuknya. Tapi definisi di dalam cinta itu biasanya berisi tentang komitmen, menerima kekurangan, atau tumbuh bareng. Ketika orang punya cinta, punya rasa, cinta yang dewasa itu akan berani dan siap untuk berkomitmen, untuk menjalani hubungan dengan penuh kedewasaan, dengan penuh hubungan yang sehat, bukan hubungan yang malah membuat sakit satu sama lain. Dan hubungan yang sehat ini akan membentuk cinta yang sehat pula. Ketika cinta itu sehat, kedua orang di dalamnya, karena kan cinta itu kan berdua ya, kedua orang di dalamnya akan bertumbuh menjadi pasangan yang sama-sama lebih baik setiap harinya, saling menyemangati, saling memberikan support emosional, atau bahkan bisa memberikan acuan pacuan untuk bisa memotivasi jauh lebih baik ke depannya. Dan dalam cinta ini biasanya nggak hanya cuma senang-senangnya aja. Ketika kita manusia, kita punya yang namanya segala macam kekurangan. Dan ketika bisa sampai di titik cinta tuh, kalau misalnya udah ketemu sama orang yang juga cinta sama kita, kadang tuh kayak keajaiban gak sih? Karena ada beberapa ketika kita cinta sama orang, ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan, cinta kita nggak terbalaskan. Makanya kalau misalnya memang ketika kita bertemu dengan seseorang dan cinta itu terbalas gitu, itu semua balik lagi ke dalam prinsip dan diri masing-masing. Mau seperti apakah cinta itu? Apakah mau kalian bawa ke yang lebih baik, ke jenjang yang lebih serius, atau kalian emang butuh untuk mengenal dulu, untuk tumbuh bersama, untuk saling menjaga satu sama lain gitu kan. Tapi menjaga di sini tuh kan konteksnya banyak ya, tergantung perspektif masing-masing. Dan menerima kekurangan dari setiap manusia tuh harus diterima dulu dari diri kita sendiri. Kita sadar punya kekurangan dan orang lain punya kekurangan. Kadang yang menjadi permasalahan dalam percintaan adalah ketika kita berdealing sama orang atau sama pasangan, kita tuh berharap orang itu berubah sesuai dengan ekspektasi kita. Yang mana itu tuh ya bukan di luar kontrol kita. Kalau misalnya kita pengen berpasangan dengan seseorang, carilah orang yang emang gak pengen kita rubah banyak, gak pengen kita ecok-ecok sesuai pengen ekspektasi kita, karena berharap sama manusia adalah kecewaan yang paling besar gitu. Dan kalau misalnya kamu sudah paham bahwa cinta tuh sebenarnya serius gitu konteksnya kalau sudah masuk berlaku kepada tindakan. Tapi kalau misalnya perasaan mungkin sayang, kangen, kagum, itu masih dalam diri. Tapi ketika sudah tindakan itu pasti berdilingnya sama orang lain dan dampaknya bisa sama orang lain juga gitu. Dan ketika cinta itu bisa benar-benar sehat ya pasti akan bertumbuh bersama gitu, tumbuh bareng. Dan kalau misalnya kamu pahami bahwa cinta ini banyak banget gitu kan istilahnya, maknanya, tapi cinta tuh biasanya beriringan dengan memberi kasih sayang, memberi perhatian. Kadang kalau misalnya kita lihat ada orang yang rela berkorban demi cinta dan segala macam, ya sadari juga bahwa cinta yang sehat itu pasti berdua, gak cuma sendiri. Kalau misalnya dalam hubungan kalian sendiri, itu patut dipertanyakan gitu, dimana letak cara membangun komitmen yang bersama, berdua-dua sama sampai tujuan yang sama gitu kan. Nah,
Yang aku pengen bahas, kadang orang tuh karena takut sendirian, mereka tuh terburu-buru ingin mendapatkan cinta, ingin merealisasikan cinta yang tadinya hanya perasaan, atau akhirnya malah terjebak pada hubungan yang salah, atau bertahan pada hubungan yang gak sehat karena takut kesendirian itu, takut kesepian, takut perasaan dimana mereka ngerasa gak diterima, ngerasa gak ada yang mau, ngerasa gak dicintai, ngerasa kok orang-orang yang lain udah pada punya pacar atau pasangan gitu, kok aku nggak dipilih, aku nggak diinginkan. Perasaan yang ngebuat kalian merasa down, padahal itu semua adalah asumsi yang kalian tanamkan ke dalam diri kalian karena kalian tidak mendapatkan validasi eksternal. Dan dari hal itu yang ngebuat bisa banyak orang berada dalam hubungan yang gak sehat karena takut kesendirian, takut ngelepasin, karena takut gak nemu yang lebih baik, karena takut gak ada yang seganteng sebaik dia, padahal masih banyak ikan yang di laut gitu. Walaupun kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya sudah masuki perasaan terhadap cinta terhadap seorang, kadang buta gitu ya. Itulah yang terbaik, itulah yang kita inginkan. Kadang kita juga harus butuh menanamkan dalam diri kita, logika kita dalam berhubungan juga harus berjalan. Kita nggak bisa terus-terusan ngebuat diri kita merasa ada di hubungan yang nggak sehat karena takut kesendirian, hanya takut karena nanti nggak nemu lagi. Karena kesendirian itu adalah bagian dari ruang sepi yang ada di dalam diri kita, yang memang diciptakan untuk bisa membuat kita jauh lebih kenal diri kita, mengenal diri kita dan pencipta kita, mengenal eksplorasi banyak hal teman, waktu luang kita gunakan bisa untuk yang lainnya kalau misalnya hubungannya memang gak sehat. Dan kadang kalau misalnya dalam hubungan yang toksik dan kita nggak mau kesendirian itu, bisa bertahan pada hubungan yang dimana emosi kita tuh terpendam, karena yang tadi aku bilang cinta tuh kan berkorban, tapi berkorbannya tuh jor-joran gitu. Berkorban jor-joran tuh ya sama aja seperti investasi bodong gitu. Kalian juga harus sadar bahwa kalian boleh mengekspresikan cinta kalian, tapi kalian juga harus paham batasannya gitu. Kadang kalau misalnya kita terlalu baik, ada orang yang malah memanfaatkan kebaikan kita untuk hal yang pentingin dia gitu. Kita juga harus bisa memanage perasaan, memanage logika kita supaya kita nggak buta dan nggak terlalu bisa dijadikan budak cinta gitu. Dan orang banyak takut kehilangan karena mereka merasa bahwa kalau sendirian itu buruk, kalau sendirian itu nggak laku. Padahal sendiri itu adalah udah hakikatnya kita tuh semua sendiri gitu. Walaupun kita punya Tuhan, tapi kita nanti yang mempertanggungjawabkan semuanya juga kita sendiri gitu. Kita merawat diri sendiri, kita berusaha untuk diri sendiri gitu ya. Karena ya kalau misalnya nggak diri sendiri yang berusaha untuk menjaga, untuk merawat, untuk menyayangi, orang lain juga punya diri mereka sendiri gitu. Jadi kesendirian tuh jangan menjadi satu momok yang menakutkan gitu. Justru kalau kita nggak bisa sendiri, kita nggak bakal bisa ngerasa fulfill ketika beneran ada pasangan. Karena kita merasa kosong, kita merasa harus diisi, harus dipenuhi, harus diutamakan. Sedangkan hubungan yang baik itu sama-sama kita sudah merasa cukup, sudah merasa dengan kesendirian kita tuh kita pengen menemukan pertumbuhan baru dengan mungkin bersama pasangan, dimana kita bisa saling sama-sama mencari kebahagiaan dan kita menambah kebahagiaan masing-masing gitu. Walaupun sebelumnya kitanya juga sudah belajar untuk mencukupi dan menerima kesendirian itu, dan kesepian yang bisa bikin kita ilfeel, yang bikin bisa rasa gak nyaman. Disitulah tempat kita benar-benar bertumbuh sama diri sendiri, sama pengenal, sama segala macam skill yang mungkin kita gak ketemuin gitu. Tapi jangan pernah takut untuk sendiri dalam kehidupan kita, karena ya mau bagaimanapun diri kita, tanggung jawab kita, kebahagiaan tanggung jawab kita, dan berpasangan sama orang itu adalah bagian dari perjalanan. Dan dengan catatan kita tuh udah bener-bener ibaratnya tuh lubang kosong di dalam diri kita tuh udah kita cari sendiri solusinya, kita temukan sendiri, dan kesendirian itu ya nggak masalah. Jadi kalau misalnya orang berlaku seenaknya sama kita, buruk sama kita, toksik sama kita, kita bisa cut off karena kita ngerasa kita udah sayang banget sama diri kita sendiri, kita pantas untuk dapat yang terbaik. Jadi kalau misalnya hubungannya nggak membawa kebaikan, membawa perasaan yang justru malah membuat kamu makin down, kamu nggak takut buat kabur karena kamu udah punya core value, akar dari diri kalian sendiri yang ibaratnya mah udah self love banget lah. Nah, kalau misalnya kalian belum bisa sendiri dan merasa fulfill dengan kesendirian kalian, itu bisa bahaya. Kenapa? Karena bisa menghilangkan yang bisa membuat kalian merasa ketergantungan sama orang tersebut, sama cinta orang tersebut, sama afeksi orang tersebut. Dan
itu semua adalah hal eksternal dan yang itu nggak bisa terus-terusan disuplai terus-menerus dong. Kalau misalnya hal itu hilang, kalian akan apa? Kalian akan sakau, kalian akan merasakan sedih, ngerasa ketergantungan sama orang tersebut yang dimana ya nggak baik juga gitu. Kalau misalnya kalian cinta sama orang atau sebenarnya takut sendirian aja gitu, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta banget, padahal orang tersebut bisa aja malah membunuh karakter kalian, membuat kalian menjadi orang yang lebih kehilangan aura semangatnya karena sedih mikirin laki, sedih karena berantem, sedih karena banyak dan segala macam. Tapi dalam hubungan tuh pasti akan ada permasalahan gitu. Tapi kalau misalnya yang permasalahannya malah ngebuat mental kalian breakdance, coba deh renungin lagi. Tapi kalau misalnya dulu uh, orang tersebut tuh kalian bukan benar-benar cinta, yang paling bahaya tuh kalian tuh cuma takut nggak ada seseorang yang nungguin kalian aja. Jadi itu beneran cinta pas takut sendirian aja? Itu patut ditanyain ya, karena hati setiap manusia itu beda-beda. Refleksikan lagi gitu kan, karena cinta yang benar-benar baik mah wow lah gitu, benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kalau misalnya itu benar-benar baik buat kalian. Tapi kalau misalnya emang kalian cuma takut sendirian dan orang itu nggak benar-benar bikin kalian jadi orang yang baik, kalian cuma takut kehilangan perannya, peran dicintai, peran diperhatikan, dan itu patut sih kalau misalnya aku gitu ya bertanya apakah layak untuk diteruskan atau hanya karena kesepian dan kesendirian yang ngebuat aku nggak bisa lepas dari orang yang nggak baik dari aku. Ya itu benar-benar harus kita telusuri lagi masing-masing. Refleksi diri seperti video aku sebelumnya, journaling supaya kita tahu apa yang bisa sebenarnya kita rasakan, kita inginkan. Jadi gimana sih cara bedanya cinta yang beneran sama cinta tapi bukan cinta sih, perasaan yang karena takut sendirian. Jadi kita mempertahankan orang tersebut. Kalau misalnya cinta, kita tuh bisa jadi diri sendiri. Kita tuh memilih untuk memang bersama karena hati kita tuh pengen sama si dia gitu. Tapi kalau misalnya sama orang itu tuh kita damai, kita tuh nggak ngerasa cemas dan nggak dibuat bingung, apalagi di ghosting, apalagi di love bombing, apalagi di gaslighting dan segala macamnya. Sama dia tuh kita aman, walaupun dalam perjalanannya nggak begini aja, ada begininya, ada masalah dan segala macamnya. Tapi itu yang membuat kita bertumbuh bersama dan nggak terlalu banyak menangisnya. Itu kamu nangis apa motong bawang gitu, cinta apa motong bawang gitu kan. Aduh, kita harus sebagai perempuan juga harus bisa menjaga diri kita dengan mensiasati logika kita supaya ya walaupun cinta janganlah jadi budak cinta yang sangat amat menyiksa diri kita sendiri. Kalau misalnya di dalam hubungan yang cinta tuh kita yang baik, kita bisa jadi pengen kayak rasanya pengen memotivasi diri sendiri untuk menjadi versi terbaik gitu. Dia adalah yang baik, jadi aku ingin memotivasi diri untuk memantaskan jauh lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya yang takut sendirian itu tuh kita kadang merasa hampa gitu kalau gak ada dia. Padahal sebenarnya kalau gak ada dia ya nggak apa-apa, tapi kita ngerasa fulfill kalau dalam hubungan yang sehat. Kalau dia lagi kesibukan, tapi kalau nggak, kalian takut sendirian tuh kita takut ditinggal, kita takut dia sama yang lain, takut dia sama yang segala macam lah gitu. Dan kamu takut sama menghadapi dunia kamu sendiri, kamu takut membangun social life kamu, teman sama teman-teman kamu. Jadi kehidupan kamu tuh sama dia aja karena kamu merasa dia lah yang memenuhi hati kamu. Padahal kamu harus tetap memprioritaskan pendidikan, karir, social life, lingkungan pertemanan, keluarga, diri sendiri, supaya kamu juga bisa merasa fulfill sama hidup kamu. Makanya kalau kamu masih takut kesendirian, coba untuk memanage kehidupan kamu sendiri terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kamu merasa bisa dengan adanya pasangan, ya itu bagus. Tergantung lagi kepada setiap prinsip masing-masing. Dan kamu tuh kadang ngerasa kehilangan arah dari hubungan ini, mau kemana kalau kamu takut sendiri. Karena perasaan cintanya tuh udah nggak ada, jadi lebih ke kamu addicted sama peran yang dia berikan. Dan pasti pertanyaan lagi, kamu beneran cinta atau benar-benar harusnya sebenarnya ngelepasin dia. Jadi kalau misalnya kamu udah benar-benar menyadari aku tuh sebenarnya gak sayang sama dia, cuma dia terus nyakitin aku, tapi aku gak bisa lepas karena dia bisa memberikan sesuatu yang gak orang rumah aku kasih, gak teman-teman aku kasih, atau siapapun itu. Jadi kalau misalnya kamu sudah menyadari itu gak baik, kamu bisa coba untuk melepaskan hal yang memang harus dilepaskan dan menemukan kekuatan dalam kesendirian kamu.
Kesendirian itu bukan musuh. Kesendirian itu bentuk kamu cara untuk bisa mengenal diri kamu lagi. Kesendirian itu bukan berarti kamu harus buru-buru jatuh cinta sama orang lain, tapi ya kamu jatuh cinta dan nyaman sama diri sendiri. Dan yang terakhir yang aku pengen berikan dari semua yang aku berikan ini ya 15 menit, tanyakan dan renungkan, apakah aku beneran cinta sama orang tersebut atau aku cuma takut kesendirian. Dan kalau misalnya hal tersebut emang gak banyak baiknya buat aku, mari kita berpikir untuk langkah selanjutnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen bertumbuh jauh lebih baik, lepaskanlah yang memang tidak baik, dan insya Allah percaya dan yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang lebih baik. Dan itulah dari yang aku pengen sampaikan tentang cinta atau takut kesendirian. Kesendirian adalah bagian dari cara kita untuk memahami diri, waktu, dan segala macamnya. Karena dengan kesendirian kita gabut, kadang-kadang kita ngerasa ada yang kosong, tapi justru itulah kosongan itu bisa kita isi dengan yang lebih baik, bukan dengan orang yang memang bukan kita cintai. Itu ternyata orang tersebut memang benar-benar harusnya kita hempaskan. Jadi jangan takut ya buat teman-teman yang berada dalam hubungan yang gak baik, buat orang yang lagi ngerasa ini dibuat bingung, rasa cemas dan segala macam, lepaskan yang emang harus dilepaskan. Sekian dari aku. Buat teman-teman jangan lupa untuk bantu aku dengan subscribe dan like ini. Maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata dalam video ini selama ini. Sekian dari aku. Terus bertumbuh dan semangat. Kesendirian itu bukan hal yang menakutkan. Kita harus bisa pergi sendiri jalan. Itu adalah bagian me time. Cobain. Dari aku. Bye-bye.